Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di video spesial ya ini ya. Ini video saya bikin hari Sabtu, lama nggak bikin weekend. Pokoknya karena kemarin saya sudah bilang mau bikin konten membahas saham batu bara, karena kemarin Jumat itu harga saham-saham batu bara pada bagus, ada inflow, naiknya juga bagus, tapi belum saya bahas. Jadi akan saya bahas sekarang. Seperti itu. Jadi ini mungkin masuk konten spesial ya, khusus pembahasan batu bara. Dan saya pun juga melihat ada prospek yang bagus dari harga sahamnya. Nanti ada logika yang disampaikan juga seperti itu. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik, atau saran, silakan sampaikan aja via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah kalau udah ada pertanyaan pasti akan saya jawab. Terus juga jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Tinggal pencet-pencet aja ya, bisa like, komen, share, dan subscribe seperti itu. Dan harapannya teman-teman nanti nonton video ini full. Walaupun mungkin nanti saya bikinin timestamp ya, tapi untuk di awal ini ada kayak apa ya, konsepnya dulu yang akan saya sampaikan, yang melatar belakangi, lalu habis itu nanti kita analisa sahamnya satu-satu. Cuman itu by technical ya, mungkin katalis dikit, fundamental dikit, tapi kita dalamnya di technical seperti itu. Oke. Seperti yang teman-teman ketahui, ini batu bara ini harganya naik terus, dan saya pun baru melihat chart. Ini adalah chart Newcastle Coal Future. Jadi untuk chart batu bara bisa pakai yang ini ya. Saya pun biasanya pakai ini juga. Banyak yang berpatokan dengan ini, chart ini. Dan saya pakainya pakai line atau garis karena kalau pakai candle kurang bagus seperti itu, tapi bisa digunakan. Dan untuk saat ini ketika video ini dibuat 12 Juni hari Sabtu ya, itu harga batu bara sudah 127, bahkan lebih tinggi dari harga 2018 kemarin. Ini sebenarnya sesuatu yang menarik sih kalau misalkan teman-teman ingat ketika saya bahas saham-saham komoditas, saya kan selalu bilang kayak saham komoditas itu bakalan selalu mengikuti harga komoditasnya. Kenapa? Ya karena kalau logika simpelnya aja lah, misalkan kayak saham batu bara gitu ya, ketika harga batu bara naik, dia kan jualannya kan bisa lebih tinggi harganya, artinya pendapatannya kan bahkan lebih banyak. Tapi ketika harga batu bara sedang turun, ya dia jualannya itu kan harus jualan mengikuti harga pasarnya seperti itu. Makanya kenapa orang-orang banyak yang berasumsi ketika harga komoditas itu naik, itu akan harga saham komoditasnya juga bakalan naik juga seperti itu. Seperti kayak contoh kasus 2020 kemarin lah, ketika Antam, Inco, terus juga Harum itu pada rally gila-gilaan. Kayak misalkan Antam naik berapa ratus persen itu, walaupun di berita ada tulisannya Elon Musk mau investasi di Indonesia, Tesla mau investasi di Indonesia. Kalau menurut saya bukan karena itu gitu, tapi karena harga nikelnya memang udah naik tinggi sekali. Tuh, ini kalau misalkan kita cek harga nikel ya. Ini intermezzo aja sebelum kita masuk ke nganu. Ini kan dari Maret 2020 ketika IHSG crash ya. 2020 Maret sampai kemarin 25 Februari itu kan harga nikel naik terus tuh. Itu dia yang bikin harga Antam, terus juga Inco sama Harum itu naik. Jadi kalau menurut saya sih, ya kalau misalkan berita mau memberitakannya Elon Musk mau investasi di Indonesia, Tesla mau investasi di Indonesia, kalau menurut saya sih bukan itu ya, tapi karena pure harga komoditasnya sedang naik, dan itu sangat kuat. Nanti kita bisa lihat korelasinya juga dalam chart ya, seberapa berpengaruh itu harga komoditas terhadap sahamnya. Seperti itu. Inilah jadi kenapa saya selalu bilang ketika kita menganalisa saham-saham batu bara, ya ketika kita menganalisa saham-saham komoditas, ya harus dilihat harga komoditasnya. Karena memang itu trader-trader, investor-investor udah pada tahu lah kalau itu katalis utamanya dari saham komoditas. Kalau misalkan CPO juga ngikutin harga CPO-nya, kalau minyak juga ngikutin harga minyak. Tapi ada juga yang terbalik, misalkan contoh ini kalau nggak salah, tapi saya cuma tahu dari sharing-sharing teman-teman juga, teman-teman trading. Misalkan kasusnya BRPT. Kalau BRPT itu beda, dia itu kan BRPT kalau tidak salah ya, itu saya pernah dibilangin BRPT itu dia bahan bakunya dari minyak. Jadi dia kebalikannya gitu. Dia bukan jualan minyak, tapi bahan bakunya dari minyak. Jadi ketika harga minyak turun, harga saham BRPT malah naik. Itu katalis buat BRPT. Karena itu kan bahan baku. Kalau misalkan bahan bakunya semakin murah, artinya dia kan bisa mengefisiensi perusahaan seperti itu. Tapi ketika
harga minyak naik, harga BRPT malah turun, itu seperti itu. Ada yang kebalikan juga. Tapi kalau misalkan kayak Elsa yang dia jualan minyak gitu ya, ketika minyak turun ya dia turun, ketika minyak naik dia naik. Cuman kalau misalkan teman-teman membuktikan, ya simpelnya tinggal bisa buka chart aja, chart komoditas sama sahamnya seperti itu. Dan yang saya temukan kalau batu bara ini memang mengikuti harga komoditasnya seperti itu. Teman-teman kalau misalkan ngecek harga saham-saham batu bara waktu tahun 2018 pasti harganya gila-gilaan. Bahkan nanti sudah saya sajikan dalam sebuah tabel ya. Itu biar kita enak nanti melihatnya. Tuh, waktu 2018 itu kan memang harga batu bara tertinggi itu 117 sampai hampir 120. Terus juga tahun 2011 harga saham batu bara juga gila-gilaan ya. Itu harganya 139. Dan kenapa saya melihat batu bara ini potensial sekali? Ya karena sekarang harga komoditasnya ini udah 127. Itu artinya harga komoditas sekarang batu bara ini sudah lebih tinggi daripada 2018 dan mendekati 2011. Selain itu ya ini nggak tahu, ini agak halu sih. Walaupun di luar sana banyak katalis negatif juga ya. Tapi nanti kita jelaskan juga. Ini agak halu ya mungkin ya. Nggak tahu bakal terjadi atau enggak. Tapi saya melihat ada sebuah double bottom yang sangat besar dan sudah breakout. Di mana ada di sini. Ini barusan juga saya buka-buka chartnya. Terus ternyata kok ada hal seperti ini. Ini apa ya? Keren banget sih ini harusnya. Serem juga. Kalau misalkan benar-benar terjadi, nggak tahu tuh harga misalkan kayak ITMG 100.000 ya bisa juga. Ini saya melihat ada double bottom yang sangat besar. Dan sesuai rumusnya, kalau double bottom, ya targetnya setinggi bottomnya itu. Ya, neckline-nya kan di sini, di 2018 ini. Terus dia bikin double bottom. Dan dia sudah breakout juga. Nah, ini targetnya ke harga 192. Apakah bisa terjadi? Ya nggak tahu juga. Mungkin kalau yang barusan ini agak halu. Cuman saya ya melihat aja apa yang ada di chart, saya analisa seperti itu. Dan saya melihat ada potensi besar kalau misalkan double bottom ini bisa sampai terjadi ya, seperti itu. Cuman nggak usah jauh-jauh lah sampai double bottom. Kita lihat aja yang dekat-dekat aja, tahun 2018 sama tahun 2011. Cuman sebelum masuk ke sana, coba kita bahas dulu negatifnya batu bara. Kayak kemarin waktu saya bilang batu bara itu potensial, ada yang komen juga bagaimana tanggapannya dengan PLN yang katanya mau menghentikan PLTU tahun 2025. PLN, nah kita lihat beritanya ya, ini kan banyak nih. 2025 PLN, saya juga udah baca satu tadi, PLN tidak mau menggunakan PLTU lagi, PLN tidak menggunakan PLTU lagi. Dan kalau yang saya baca di berita seperti itu, tahun 2025 PLTU mau dikurangi dan mulai transisi ke pembangkit listrik tenaga gas, kalau nggak salah tadi yang saya baca berita di CNBC itu. Tuh. Tapi sebenarnya kalau misalkan teman-teman tahu ya, produksi Indonesia itu batu bara itu tidak banyak diserap di dalam negeri gitu, tapi banyak diimpor ke Cina. Jadi konsumen terbesar batu bara di dunia itu kan Cina gitu. Ya Indonesia juga pakai batu bara sendiri. Kalau nggak salah yang batu bara Indonesia pakai itu produknya dari PTBA sama Adaro. Dan itu harganya sudah dipatok, harga tertingginya itu $70. Jadi untuk sekarang ya mereka kalau jual ke dalam negeri itu ya cuma $70 tuh. Itu ada infonya dari teman-teman trader juga seperti itu. Jadi gimana ya? Ya kalau misalkan mengantisipasi ini, terus juga ya benar juga kalau misalkan batu bara itu udah bisnis sunset ya, karena mulai dihindari, terus negara-negara mulai mengurangi emisi dan lain sebagainya. Ya benar, dan suatu saat pun saya yakin juga bakal ke energi yang bersih gitu, nggak seperti batu bara. Cuman kalau menurut saya itu bukan omongan 5 tahun 10 tahun ya, mungkin bisa 20 tahun, apalagi sekarang ada pandemi yang concernnya sekarang itu pada kesehatan dan lain sebagainya, penanganan krisis. Tapi kalau untuk membahas energi ya kalau menurut saya sih, apalagi nanti ada pembahasan dulu, terus masa transisi, terus benar-benar masa investasi, membangun sumber dayanya untuk ke energi gratis tuh, itu bukan progres 5 tahun 10 tahun sih. Jadi itu masih jangka panjang. Dan kalau menurut saya sih deket-deket ini masih bakalan pakai batu bara ini untuk yang sudah menggunakan seperti itu. Dan itu tadi, konsumen terbesarnya batu bara dunia itu kan Cina gitu. Sedangkan produsen terbesar itu kalau tidak salah Indonesia dan Australia. Itu terbesar ya, kalau nggak salah. Kalau misalkan salah mohon dibenarkan. Dan sekarang Cina itu kan baru konflik sama Australia ya, gara-gara Australia itu mengusut yang kasusnya, virus corona di China itu.
minta diusut gitu, tapi Cinanya kan nggak mau gitu atau gimana, terus mungkin ngambek gitu ya, terus akhirnya mereka stop impor batu bara dari Australia. Ya jelas itu sebenarnya peluang besar ke Indonesia sih, karena kalau misalkan produsen terbesarnya salah satunya, ibarat kita bersaing ya dalam bisnis ya, saya misalkan saya jualan buku, sebelah juga jualan buku gitu, tapi ketika pada suatu saat sebelah ini saingan saya tuh tutup gitu bukunya. Nah, pastikan pasar-pasar sebelah pun bisa saya rebut juga gitu loh. Yang sebelumnya lari di sebelah bisa dibeli saya gitu. Itu simpel lah itu, untuk persaingan usaha itu suatu yang wajar. Dan kalau misalkan teman-teman melihat peluangnya, ya kalau memang benar terjadi, ya itu peluang yang sangat besar juga untuk Indonesia. Seperti itu. Jadi, kalau saya lihat dari katalis mungkin latar belakangnya seperti itu. Cuman kalau di chart, dan karena saya seorang trader, teknikalis, ya saya lebih melihat ke chart, karena market itu discount everything, price discount everything, semuanya itu sudah tersaji dalam chart, dari psikologi manusia, terus kekuatan jual dan beli dan lain sebagainya. Itulah kenapa dulu di awal pun juga saya tidak percaya dengan technical analysis ya, masa beli saham gara-gara garis gitu, saya mikirnya kayak gitu. Tapi ketika saya belajar dan saya memahami konsepnya, ternyata memang sekuat itu technical analysis tuh. Ini kan sebenarnya kan presentasi data dari yang terjadi gitu. Jadi sudah terjadi lalu dipresentasikan dalam sebuah chart itu. Makanya kita menganalisa datanya ini seperti itu. Jadi ya saya bakal ke basic saya, yaitu ke technical analysis, dan saya akan banyak membahas dari technical analysis seperti itu. Nih, itu untuk harga batu bara sekarang udah 127, bahkan 2018 kemarin sudah breakout, terus juga udah mendekati harga terdekat tahun 2011, harga tertinggi. Ini chartnya cuma sampai 2009 ya, 2008 dan 2011 harganya sudah tinggi sekali. Tuh. Setelah itu biar semakin menarik ya, kenapa saya bilang ini batu bara ini prospek sekali. Nah, ini saya sudah menyajikan dalam sebuah tabel. Tabelnya simpel aja karena juga saya barusan bikin ya. Yang ini harapannya lebih mudah menyampaikannya, tidak perlu buka satu-satu. Nih, jadi di sini ada 3 baris. Ini adalah tahun 2018, Agustus 2018, pada saat harga batu bara di sini ya. Lalu setelah itu ini Januari 2011, pada saat batu bara di sini 139. Lalu setelah itu ini saat ini, Juni 2021, atau saat konten ini dibuat dan pada saat ini. Cuman untuk angka-angkanya ini saya bulatkan, tapi ya antara bulatkan ke atas kalau nggak ke bawah. Cuman tidak terlalu alay juga saya, berlebihan juga saya membulatkannya. Misalkan ini TMG ini kalau nggak salah, misalkan Adaro ini ya, Adaro ini kan 2018-nya 2600. Nah, itu kalau nggak salah harga aslinya itu 2560. Jadi saya bulatkan aja ke 2600 biar saya enak juga nyampaikannya, enak juga ngomongnya seperti itu. Ini, kalau misalkan teman-teman perhatikan sebenarnya ada sesuatu yang gila, ada divergen yang sangat besar ya. Kalau misalkan teman-teman lihat ada di mana? Ya di sini. Nih ya. Harga saat ini tuh batu bara udah $127. Sedangkan Agustus kemarin 2018 harganya itu $120. Nih kita bahas yang 2018 dulu dan saat ini, karena yang harga Agustus itu sudah terlampaui, sedangkan harga sahamnya masih jauh sekali. Nih, waktu tahun 2018, Agustus 2018, Adaro itu harganya 2.600, ITMG itu harganya 31.000, PTBA ini 4.900, Doit 1.200, Indi 4.500. Itu pada saat harga batu baranya $120, lebih rendah daripada sekarang. Dan saat ini ketika harga saham batu baranya itu $127, harga Adaro ini sekarang masih 1.300. Harga ITMG itu 15.000, harga PTBA 2.300, harga Doit ini masih 374, harga Indi ini masih 1.400. Dapat nggak logikanya? Harusnya dapat sih ya. Harganya sudah lebih tinggi dibandingkan 2018, tapi harga sahamnya itu masih setengahnya gitu. Adaro ini masih 2 kali lipat untuk sampai ke 120 aja ya. Kalau sampai ke 127, kalau misalkan kita pakai rumus perbandingan, ya harusnya lebih dari 2.600 seperti itu. Adaro ini masih 2 kali lipat, ITMG masih 2 kali lipat lebih, PTBA juga sekitar 2 kali lipat ya, 2 kali lipat lebih dikit. Doit ini masih sekitar 3 kali lipat ya, kalau misalkan dia 400 ke 1200 saja kan 3 kali lipat, sorry. Terus Indi ini juga 3 kali lipat, kalau 1400 ke 4500. Tuh, itu makanya kenapa saya bilang ini batu bara ini, kalau teman-teman ngikutin konten saya kemarin ya, saya bilang kalau misalkan buat hold sampai akhir tahun aja lah, itu harusnya
beggar lah harusnya. Kalau nggak ada yang aneh-aneh di bursa ya, harusnya beggar. Beggar itu apa? Lebih dari 100% kenaikannya. Saham apapun. Tuh dengan logikanya seperti itu. Landasan teori, atau bukan landasan teori sih, latar belakang berpikirnya seperti itu. Tuh. Tapi kalau kemarin saya bilang juga, siapa tahu kalau bandarnya kejar target, misalkan pasarnya udah kondusif, IHSG udah kondusif, bandarnya kejar target, mau dijual di harga segini, ya bisa aja langsung pada naik gila-gilaan saham-saham batu bara ini. Dan kemarin kita sudah lihat sendiri, kemarin Jumat itu udah masuknya lebih besar. Kan yang awalnya itu kan masuk di sekitar minggu kemarin juga ya. Itu hari apa saya lupa itu. Kalau nggak salah seminggu yang lalu kok saya lihat chartnya Adaro tadi. Itu udah jalan, terus kemarin tuh jalan lagi. Adaro juga naiknya bagus sekali tuh. Tapi itu nanti kita analisa satu-satu pokoknya saham-saham batu bara ini. Cuman kalau menurut saya sih, ya walaupun ini harga batu baranya juga naiknya tinggi ya harusnya kalau misalkan kita logika, harga batu baranya nanti juga bukan gini harga saham batu baranya, tapi kayak gini juga harusnya ngejar target ini. Karena kalau misalkan retail beli duluan sebelum bandar, ya bandar nggak bakal pilihannya cuma dua. Yang pertama diturunin dulu di markdown biar retailnya pada keluar, terus habis itu diakumulasi bandar baru diangkat gitu. Ya pilihannya satu sih, harusnya kayak gitu. Tapi kalau misalkan bandarnya telat, ya takutnya malah barang-barangnya udah dibeli sama retail, bandarnya nggak dapat barang seperti itu. Makanya kalau misalkan bandarnya ini kejar target ya, kalau kemarin udah diakumulasi terus udah mau kejar target, ya nggak tahu juga kalau yang tiba-tiba 1 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan ke depan tahu-tahu harga saham-saham batu bara pada arah gitu ya, itu bisa juga terjadi. Cuman kalau menurut saya sih amannya ya harusnya sih akhir tahun. Apalagi kalau misalkan kita tahu siklusnya batu bara akhir tahun tuh selalu naik. Kenapa? Karena musim dingin dan ya itu kan membutuhkan banyak konsumsi batu bara seperti itu. Jadi biasanya akhir tahun tuh kayak kemarin ya, waktu pada jalan tuh kan juga akhir tahun tuh, September sampai Juli, ya September sampai Januari kemarin kan harga saham batu bara pada naik kan. Ya mungkin kalau yang tadi itu juga katalis ya, kayak saya bilang akhir tahun musim salju butuh energi lebih, akhirnya harga batu baranya naik gitu. Cuman kalau simpelnya ya karena komoditasnya naik aja kemarin waktu akhir tahun itu, seperti itu. Jadi harapannya sampai sini teman-teman udah dapat dulu latar belakang kenapa saya mengatakan kalau batu bara ini prospeknya besar sekali gitu. Tapi ini ingat ya, ini pendapat pribadi saya. Maksudnya kalau misalkan teman-teman setuju, ternyata gitu pola pikirnya, ternyata menarik juga, cocok nih. Nah, terus teman-teman mau beli, ya silakan, keputusan jual beli ke teman-teman sendiri. Tapi kalau misalkan teman-teman punya argumen lain pun juga, saya tidak masalah juga. Misalkan, nggak bisa, ini batu bara udah mau sunset, bentar lagi bakal ditinggalkan, nggak masalah juga. Cuman ini karena, ya saya membuat konten ini berdasarkan pendapat saya pribadi, seperti itu. Tapi saya melihat ada potensi besar dan saya share ke teman-teman. Tadi untuk batu baranya ya, ulasan batu baranya, dan mungkin sudah tidak ada lagi, kita akan masuk ke analisa saham-sahamnya. Nanti juga mungkin bakal agak lama ya, bakal saya analisa secara teknikal agak dalam seperti itu. Atau yang chart ini belum dah, itu kan dah yang harga 2011 ya, harga 2011 itu $140, dia 2.900, ini TMG 57.000, PTBA 5.000, Deutz 1.650, Indi 5.300. Dan ya kalau misalkan tadi skenario double bottomnya benar-benar terjadi sampai ke 200, saya nggak tahu berapa nanti harga saham batu bara ya. Itu aja untuk latar belakang penyampaiannya kenapa saya bikin konten ini. Oke, kita akan menganalisa satu-satu. Kita mulai dari Adaro dulu. Jadi saham-saham batu bara pun ada sifatnya sendiri-sendiri ya. Kalau yang saya tahu untuk Adaro, ITMG, PTBA ini biasanya capital gain-nya kalah sama Deutz sama Indi ini. Tapi dia bertiga ini ada dividennya gitu. Jadi tinggal disesuaikan aja. Dan kalau saya bilang pilih salah satu, jangan disikat 5-5-nya ya. Mendingan pilih salah satu, nanti bisa ke sektor lain juga. Cuman kalau menurut saya ini ya sampai akhir tahun lah mungkin, kalau nggak setidaknya sampai price in gitu, harganya udah sesuai. Kalau mau TP baru 1 bulan udah sampai ke sana, mau TP ya silahkan gitu. Tapi kalau mau sampai akhir tahun pun juga ya silahkan dilihat aja, mau buat jangka panjang. Kalau menurut saya selama harga batu baranya belum ganti tren ya, harga komoditas batu baranya itu bakalan masih menarik seperti itu. Jadi itu
Teman-teman kalau misalkan tanya yang paling bagus yang mana Mas, nah nanti kita analisa. Tapi kalau saran saya pilih salah satu aja, nggak usah dua ya, karena sudah cukup satu sektor satu aja itu cukup. Cuman mentok-mentoknya kalau misalkan teman-teman mau dua ya silahkan, tapi bisa dibedakan. Misalkan antara Adaro, ITMG, PTBA, sama satunya antara Duit sama Indi, karena sifatnya kalau setahu saya ya, 3 ini capital gain-nya kalah sama 2 ini. Adaro, ITMG, sama PTBA, capital gain-nya kalah sama Duit Indi ketika dia jalan ya. Tapi bagusnya 3 ini ada dividennya gitu. Itu kan menarik juga ya. Di hold sampai akhir tahun, dapat cuan 100%, dapat dividennya juga gila-gila. Nah, itu mantap sekali. Apalagi nanti ketika harga batu bara naik, penjualannya naik, untungnya naik, dividennya juga bakalan naik. Itulah. Itu makanya kenapa saya bilang prospek sekali. Tapi saya nggak pom-pom, keputusan jual beli kembali ke teman-teman sendiri. Oke, kita akan langsung menganalisa saham-sahamnya aja. Kita mulai dari Adaro dulu. Candle. Oke. Ini ya, kita buktikan waktu tahun 2018 nih, yang saya tadi bilang 2018 ya, ketika harga batu baranya Agustus 2018 $120. Itu harga Adaro di sini. High-nya itu udah 650. 2018 Januari ini, tapi bukan Agustus ya. Kalau Agustus ya sekitar sini nih. Tuh. 2300-an, 2600-an ini. Pokoknya high-nya 2018 Adaro ini ada di 2600. Itu harga batu bara sekitar 120 doang. Sedangkan sekarang udah 127. Lalu 2011 nih, dia sampai 2900 ya. High-nya ini 2010, kalau 2011 di sini 2800-an, 2720. Tuh yang pasti upside-nya tuh masih tinggi sekali karena sekarang baru 1300. Tuh, yang penting tadi sudah saya sampaikan. Dan kalau saya lihat ini cakep sekali sih Adaro ini. Ini kemarin, ini ya yang saya maksud, itu tanggal 2 Juni kemarin udah mulai jalan, lalu dilanjutin kemarin 11 Juni. Seperti itu. Ini juga kayaknya Adaro ini udah breakout masa konsolidasi ya. Dia kan baru konsolidasi. Kalau dilihat dari shadow-nya harusnya dia udah breakout ini Adaro ini. 1320 ini. Jadi kalau misalkan dia memang udah breakout, di sini ada double bottom kecil. Seperti itu. Tapi kita pelan-pelan aja. Kita lihat dari volumenya dulu. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini perfect sih kalau menurut saya ya. Jadi ketika dia naik, volumenya besar sekali. Ini naik 5% ya, volumenya segini. Terus waktu turun, itu volumenya cuma segini. Nah, waktu naik lagi volumenya sebesar ini. Ini namanya bear trap. Bull trap ya. Ketika mau bullish, dibikin turun dulu biar retailnya pada keluar, terus langsung dinaikin. Kalau misalkan hijaunya di sini tanggal 8 Juni ini namanya Three Black Row gitu. Three Black Row, 3 gagak hitam. Merah, merah, merah. Jadi setelah hijau, merah, 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 terus habis itu bakal hijau. Itu gunanya untuk menipu retail yang tidak paham. Gitu. Jadi kayak ya dibikin kayak PHP gitu. Padahal kalau misalkan teman-teman paham ya, waktu 2 Juni ini volumenya udah mengatakan segalanya. Ini bagus, ada duit masuk, ada volume masuk. Waktu koreksi volumenya kecil-kecil. Beda cerita kalau ketika dia koreksi volumenya besar-besar ya. Ya mungkin ini bisa false waktu di sini, alias palsu. Nanti dia turun lagi, terus baru naik lagi, itu bisa kayak gitu. Tapi ketika terjadinya seperti ini, naiknya volume besar, turunnya volume kecil-kecil, nah itu udah menarik, itu tipuan namanya, seperti itu. Makanya kenapa saya bilang volume itu adalah indikator terbaik ya di saham, karena dia nggak bisa ditipu gitu. Itu diciptainnya pakai duit ini, volume ini. Kalau misalkan dibikin naik 25% tapi volumenya nggak ada, ya sama aja bohong, seperti itu. By chart, ya itu tadi, kalau misalkan kita mau mengincar harga 2018-nya, ya berarti targetnya di sini 2600, masih beggar ya. 1300 ke 2600 tuh naik 100% pas. Tapi kalau misalkan teman-teman beli di sini, nanti di 2600 dapat dividennya dulu sampai harga tren batu baranya patah, ya itu kan baru double cuan lah itu kalau misalkan mau yang Adaro gitu. Saya pun juga jujur udah masuk salah satu batu bara, cuman saya nggak mau share apa yang saya pilih ya, karena nggak mau pom-pom saya. Itu yang pasti saya sudah masuk, saya sudah mulai pasang posisi dari kemarin-kemarin ini ketika koreksi ya. Salah satu di antara 5 tadi, seperti itu. Nah, kalau by technicalnya sebenarnya Adaro pun juga menarik sekali ya. Kita lihat di sini ada double bottom dan sepertinya sudah breakout, bahkan udah retest. Ini ada bottom ke-1, ada bottom 2. Ini kan harga bottom waktu kemarin corona, Maret 2020 ya. Setelah itu dia jalan, terus waktu di sini ada rally dari akhir tahun ya, Oktober sampai Desember ini, terus habis itu dia koreksi. Tapi setelah koreksi dia bikin double bottom
Dan kalau dilihat sih harusnya sudah breakout si Adaro ini. Tuh. Karena saya lihat ada shadow di atas ya. High-nya pun udah sampai 1350, sedangkan di sini high-nya cuman 1340. Jadi bisa aja dia udah breakout lalu retest ke 1315 seperti itu. Cuman terlepas dari itu, kalau mau kita pakai strike ya, pakai resistennya ya 1340 dan dia belum closing di sana. Seperti itu. Yang pasti kalau misalkan buat jangka panjang, artinya ini bisa jadi peluang. Selama masih murah ya beli aja kalau memang niatnya buat jangka panjang. Tapi kalau mau trading cepat-cepatan, ya harus posisinya harus lebih harus lebih bagus seperti itu. Yang pasti saya melihat pola pertama ini ada double bottom. Dan kalau misalkan dia bisa breakout, ya targetnya minimal segini. Ke sini. Nih, ke 1500. Tuh. Setelah itu apa? Kalau misalkan dia sampai 1500, saya melihat ada cup and handle di sini. Ini ya, di sini ada cup besar. Lalu ada handle yang mau dibikin. Nah, kalau misalkan dia bisa breakout neckline-nya yang itu ada di sini sekitar 1600, itu bakalan cakep sekali sih harusnya. Targetnya ya setinggi cup-nya. Nih, sampai ke sini 2600, pas ke harga 2018-nya. Pas loh itu, nggak saya ada-ada ya itu ya. Cuman saya ukur setinggi cup-nya dari bottom sampai high-nya dia, lalu saya pindah ke sini. Tuh, apakah Bandar ingin membuat skenario seperti itu? Ya bisa juga. Karena kalau menggerakkan harga itu kan harus butuh pakai kode-kode juga. Kodenya itu apa? Ya chart pattern ini. Mereka kayak, nih aku buatin pena nih aku breakout ini, sini masuk. Nah itu kan juga kode dari Bandar gitu. Atau misalkan, nih aku bikinin cup handle, bentar lagi mau breakout, nih aku bikinin double bottom, seperti itu. Tapi itu juga bisa juga buat menilai, ya kalau di sini sudah banyak demand-nya, seperti itu. Atau misalkan di sini supply-nya sudah banyak. Karena itu kan untuk mengukur ya, technical analysis tuh, di mana area supply dan demand, seperti itu. Sebenarnya nggak perlu teknikal pun kalau niatnya jangka panjang juga udah oke ya, karena katalisnya sudah mendukung. Tapi kalau misalkan teknikal, yaitu tadi, artinya apa? Kalau misalkan teman-teman memang mengincar 2600, tapi saya nggak tahu juga ya apakah benar-benar bisa sampai ke sana, ke 2600 atau enggak. Tapi kalau pakai latar belakang pola berpikirnya tadi, dari segi katalisnya, ya harusnya bisa aja. Tapi nggak tahu juga Bandarnya nanti pelit atau enggak ya. Seperti itu. Kalau misalkan teman-teman incarannya sampai akhir tahun, sampai ke 2600, kalau menurut saya selama dia masih di bawah 1600, beli terus aja. Tuh, misalkan kayak ya cicil terus lah selama di 1600. Misalkan teman-teman mau masuk, sekarang punyanya duit berapa, masuk gitu. Nanti misalkan gajian atau dapat duit mau masukin lagi selama dia 1600 masih oke gitu. Karena itu neckline cup and handle-nya. Nanti ketika dia breakout 1600 ya bakalan perjalanan jauh si Adaro ini. Tuh. Cuman kalau misalkan kita lihat yang terdekat, ya supportnya ada di sini sekarang. Area 1300 ini udah jadi support. Seperti itu. Karena dia juga closingnya di 1315 ya. Itu support 1, lalu support 2-nya ada di sini 1150-an. Tapi kalau misalkan memang mindsetnya jangka panjang, ya pergerakan jangka pendek itu nggak perlu dihiraukan gitu. Karena pasti ada naik turun jangka pendek itu. Tapi selama katalis atau harga batubara masih uptrend ya, selama trennya belum patah, ya hold terus aja. Kecuali nanti ketika udah ada tanda-tanda pembalikan arah ya dari batubara, ya lebih baik keluar aja, taking profit gitu. Itu pasti cuannya udah gila-gilaan. Itu untuk Adaro. Jadi kalau base buy-nya, kalau mau buy before breakout cup handle besar ini ya beli di bawah 1500. Tapi kalau mau pakai angka-angka kecil, support-support kecil ya tadi di area 1300, kalau support yang lebih kuat di 1160 seperti itu. Dia juga ada divergent besar ya. Ini di sini nih dia naik terus. Sedangkan di sini dia ke samping terus. Makanya kenapa dia ngacirnya kuat ya, karena divergennya paling kuat si Adaro ini. Tuh, itu untuk Adaro. Kita lihat dalamnya apakah sudah ada akumulasi dari bandarmologinya. Nah, ini kemarin juga akumulasinya bagus sekali Adaro ini. Waktu 11 Juni kemarin Jumat ya, si BK ini ada big akumulasi dari BK. Dan kalau teman-teman lihat ya, kalau saya sih ngelihatnya lebih ke akumulasi daripada distribusi. Seperti itu. Ketika dia konsolidasi di sini ya. Coba kita tarik deh sampai 28 Januari. Nah, ini ya.
Oke, kalau sampai 28 Januari mungkin terjadinya distribusi seperti itu. Jadi nggak tahu juga dari kapan dia diakumulasi. Tapi kalau saya lihat akhir-akhir ini, misalkan kita tarik dari sini dah, 4 Maret. Nah, ini ada akumulasi juga ya. Yang pasti kalau saya lihat dia ada akumulasi, apalagi kemarin itu besar sekali akumulasinya. Ini BK aja dari Maret 137 ya. Sedangkan kemarin Jumat dia masuk 91 sendiri. Tuh, menarik sih, dari inflow-nya udah ada duit yang masuk untuk ke Adaro ini. Yang pasti volumenya tidak berbohong gitu. Pandarmologinya mulai mengarah ke atas nih, dia mulai diakumulasikan dari sini ya. 3 Maret lalu sempat dibikin turun terus mulai diakumulasi lagi. Seperti itu. Yang pasti kalau saya lihat oke, buy technical dan katalis saja udah oke banget. Seperti itu. Lanjut kita ke ITMG. Nah, ini paling cakep sih ITMG ini ya. Yang lain belum pada breakout, dia udah breakout duluan dari masa konsolidasinya. Yang lain kan kebanyakan masih kayak gini. ITMG udah sampai sini, dia juga udah breakout flag-nya. Ini cakep sekali sih, serius. Kalau target flag-nya ya minimal ke sini dia 18.000. Tuh, dari flag-nya ya. Flag-nya ini kan yang garis warna merah ini. Tuh, dia udah breakout, volume breakout-nya juga besar. Harusnya sih cakep itu. Tuh. Selain itu juga kalau yang saya suka dari ITMG ya, dia itu masih ada gap di sini nih. 21.000, 25.000, 23.000. Dan kalau 9 dari 10 gap tertutup ya artinya minimal dia bakalan ke sini suatu saat ya, suatu saat. Seperti itu. Tapi kalau kita kembali ke latar belakang awal, kita pakai logika awal, ini yang tadi saya maksud ya. 2018 dia di harga 32.000. Nih, sekarang dia masih di sini, masih di 15.000. Padahal harga batu baranya udah sama. Tuh. Sedangkan di harga 2011 ya, tapi ini 2010 sih. Oh, 2011 Januari ya. Tuh, dia 58.000. Itu masih jauh sekali. Tuh. Kalau ITMG saya melihatnya ada calon double bottom yang sangat besar. Beda sama si Adaro tadi ya. Kalau misalkan cup handle sebenarnya ada juga. Ini misalkan kita, jadi memang kalau trader itu harus imajinatif ya. Nih, dia naik line-nya di sini berarti 15.650 ini. Ini ada cup. Walaupun kurang rapi. Lalu kemarin ada handle di sini. Tuh. Pakai cup handle kayak gini bisa. Yang berarti targetnya juga setinggi ini. Dari sini sampai sini. Tuh, tinggal diukur aja. Tapi kalau pakai flag juga bisa. Tingginya dari sini sampai sini. Seperti itu. Ya, yang pasti kalau saya lihat sudah menarik. Apalagi setahu saya ITMG itu yang paling diakumulasi dibandingkan yang lain. Makanya dia lari duluan ya. Seperti itu. Dan kalau misalkan teman-teman tahu, ya dividennya ITMG kan dulu gila-gilaan kan. Apalagi waktu 2018 itu dia dividennya sampai 3.000, itu yieldnya berarti 10% ya itu ya. Harganya 30.000, dividennya 3.000. Kalau misalkan dapat barang di sini ya 5.000, wah gila itu. Udah cuan ratusan persen tambah dividennya gila-gilaan. Auto sultan sih itu harusnya. Seperti itu. Tapi kalau kembali ke konsep awal tadi, ya itulah kenapa saya bilang batubara itu prospek sekali ya, karena harga komoditasnya bagus banget tuh. Tuh kalau dari pattern kecilnya ada tadi, ada flag, ada cup and handle. Lalu dari pattern besarnya dia bisa bikin double bottom juga. Ini mirip sama chartnya si batubara ya. Coba kita bandingkan. Nah, nih kalau misalkan teman-teman lihat ini kan mirip bentuknya ini. Nih, waktu dia naik, aduh ini nggak tahu ini gimana. Waktu dia naik dia sampai sini juga. Waktu dia turun, batubara turun, ITMG juga turun. Terus waktu 2018 naik, ITMG juga naik. Waktu batubara turun, dia juga turun seperti itu. Tapi sekarang ada divergen besar sekali. Karena ini udah ke atas, tapi ini masih ke bawah. Tuh. Itulah kenapa saya bilang prospek sekali ya. Jadi TMG itu kalau misalkan buat jangka panjang ya, kalau menurut saya selama dia masih di bawah 15.650, buy aja, beli terus. Tuh, cicil selama masih di situ. Tapi kalau misalkan dia udah breakout ya tinggal disesuaikan mau entry di mana gitu. Tapi kalau buat jangka panjang mah ya tinggal di hold aja seperti itu. Kalau buat trading pendek, support terdekatnya ada di area sini sekitar 14 ribuan, ini ada support. Tuh. 14 ribuan ya. Lalu kalau support kuatnya di area konsolidasi ini yang saya kotain warna pink ini. Tuh, yang pasti menarik sih, teman-teman bisa pilih salah satu aja. Lalu kalau dari akumulasinya ini sebenarnya yang paling cakep ya. Kalau misalkan kita lihat dari 16 Maret dia diakumulasi besar. Kita lihat dari 16 Maret.
Nih, brokernya si BK ini. BK juga ya. Kemarin juga Adaro yang angkat BK. Ini BK juga. Tapi BK siapa di baliknya saya nggak tahu juga. KZ, MS, ZP. Dan ini bukan broker kakap sih ini. Broker gajah-gajah. Avenger lah ini. Seperti itu. Yang pasti kita lihat chartnya dia diakumulasi. Chartnya juga menarik. Harga komoditasnya menarik. Nah itu bisa jadi pilihan. Tinggal pilih salah satu. Lanjut kita ke PTBA. PTBA ini juga sekarang dia 2200, lalu harga 2018-nya itu ada di 5000, lalu harga 2011-nya dia ada di 5100. Nih, di sini 5100. Chartnya pun mirip-mirip juga. Waktu koreksi dia koreksi, waktu naik dia naik, waktu turun juga. Tapi turunnya nggak sampai bottoming ke sini ya, 850. Karena kalau ITMG tadi waktu nggak juga sih. Ya itulah. Yang pasti kalau batu bara kan tadi dia bikin double bottom ya, sedangkan si PTBA nggak sampai double bottom ini. Tuh yang pasti sama juga menarik untuk si PTBA ini juga, dan dia juga bisa bikin cup and handle besar juga dengan neckline-nya di sini 3100-an ini. Tuh ini cup, ini calon handle yang baru dibikin, dan kalau dia angka breakout-nya ya sekitar sini nih. Nah kelihatan sekali ya. Tuh kalau misalkan dia breakout ya kayak ITMG tadi bakalan breakout juga seperti itu. Dia udah bikin double bottom kecil nih, cup handle sih ini, cup ada handle-nya seperti itu. Cuman kalau dilihat memang apa ya capital gain-nya PTBA itu kurang menarik sih, tapi ya bebas teman-teman. Tapi kalau misalkan dapat dividen juga bakalan cakep juga. Beda dengan teman-temannya kalau PTBA ini didistribusi ya. Kok dari 16 Maret dia juga belum kelihatan kalau bandar movement-nya naik, jadi belum ada akumulasi untuk si PTBA. Beda sama kayak ITMG, Adaro tadi ya. Tapi kalau misalkan kita lihat di harga hari Jumat kemarin, dia diakumulasi cukup besar sama si GW ini. Saya nggak tahu ini broker apa nih, kok baru pernah lihat ya. GW 22 miliar, lumayan besar, big akumulasi dari broker pertama. Cukup menarik sih, bandar volumenya juga belum kelihatan ada akumulasi tapi seperti itu. Tapi harga katalisnya yang pasti udah bagus. Kalau misalkan teman-teman mau beli, ya yang penting selama dia masih di bawah hijau ini beli aja. Karena ketika dia udah breakout, larinya bakalan kenceng itu. Bisa bikin cup handle, ini falling wedge atau flagnya juga dia udah breakout, seperti itu. Itu untuk PTBA. Kalau misalkan mau target 2018 ya tunggu dia TP-nya di 5.000-an ini. Karena harganya batu baranya sudah mengalahkan harga batu bara tahun 2018. Seperti itu. Lanjut kita ke Doit. Ini yang capital gain-nya enak, tapi dividennya kalau nggak salah tidak ada untuk si Doit ini. Tuh. Ini ya yang tadi saya bilang 2018 dia harganya hampir 1.200-an. Lalu di 2011 dia harganya sampai 2.100 dan sekarang dia di harga 374. Artinya ya minimal kalau mau ke harga batu bara yang sama, ya dia bakal ke 1.200. Itu masih berapa ratus persen tuh. 3 kali lipat lah harusnya kalau dari harga 400 aja. Tuh, yang pasti masih menarik kalau menurut saya. Ini juga, yang pasti semua batu bara masih menarik sih. Teman-teman tinggal pilih salah satu aja. Cuman kalau minusnya si Doit ini ya memang dia dividennya tidak ada gitu. Tapi ya capital gain-nya, upside-nya juga masih lebih banyak tuh. Kalau support kuatnya dia sebenarnya ada di sini. Ini jelas banget ya, di masa konsolidasinya ini Fibonacci 0,618 ini di 350-an, tapi dia sekarang udah di 374, seperti itu. Volumenya juga lumayan, waktu naik volumenya besar, waktu turun volumenya kecil, waktu spike juga volumenya besar juga, seperti itu. Ini juga saham yang ada hubungannya dengan Gojek ya, nggak tahu nanti kalau Gojek jadi listing, apakah ini bakal ikut-ikutan nggak tahu juga. Terus juga yang Adaro tadi itu kan sahamnya salah satu portofolionya Saratoga kalau nggak salah, dan grupnya Saratoga baru menggila semua dari Saratoganya, Tebik dan NPMX dan lain sebagainya. Tuh makanya kenapa kemarin saya bilang waktu Adaro mau naik itu saya bilang teman-temannya udah pada naik duluan di portonya Saratoga, itu tinggal dia duluan yang belum naik. Dan ternyata naiknya kemarin gila sendiri tuh. Akumulasi, duitnya besar, volumenya juga besar. Tuh kalau hari Jumat sih paling bagus Adaro ya, dilihat dari akumulasi, dari volumenya. Seperti itu. Tapi kalau Doit ini kan grupnya Northstar. Northstar itu salah satu investornya Gojek itu. Goto. Tuh nanti kalau misalkan dia IPO kan juga bakalan
ya harusnya bakal ada yang lari-lari ke sini juga lah duitnya ke Doit ini. Yang pasti terlepas dari itu semua, harga kata apa berita katalisnya masih bagus. Jadi tinggal pilih salah satu aja. Tuh. Ini Doit juga bisa bikin apa ini patternnya dia nih. Nggak begitu kelihatan sih. Tapi dia masih uptrend ya kalau dibandingkan yang lain. Ini si Doit ini masih bikin higher high lower low. Tapi memang siklusnya lumayan agak lama juga seperti itu. Tuh, untuk support kuatnya ada di 350 ini. Untuk buy on breakoutnya di sini berarti 460. Ini 400 lalu 460 seperti itu. Kalau ngincer harga 2018 ya TP-nya di 1200. Itu berapa ratus persen tuh berarti. Kalau dari sekarang aja dia 246% tuh ya. Yang pasti masih menarik lah, logikanya masih sama dengan yang lain. Terakhir kita ke Indi. Ini juga yang capital gain-nya enak, tapi dividennya tidak ada. Mohon maaf tadi ada kesalahan teknis ya. Kita masuk ke Indi. Yang terakhir sama juga ini upside-nya masih tinggi juga ya. Kalau misalkan kita pakai logika tadi mau ke harga 2018 ya dia ada di sekitar 4.600. Sedangkan harga 2011-nya ada di 5.400. Seperti itu. Itulah kenapa saya bilang masih pada prospek. Dari chartnya pun juga cukup menarik. Indi ini dia bisa bikin cup handle juga, mirip-mirip sama si Adaro ya. Ini cupnya di sini mirip juga sama ITMG juga sih. Sebenarnya ini bentuk-bentuknya ini. Ada cupnya di sini, lalu calon handle yang mau dia buat seperti itu. Tuh. Kalau kita lihat dalamnya kemarin nggak ada akumulasi juga. Jadi sebenarnya kalau buy akumulasi ya paling bagus itu Adaro. Sama setahu saya Doit itu juga diakumulasi. Udah ada yang akumulasi. Tadi lupa kita tunjukin ya. Lupa saya tunjukin. Tapi Adaro, ITMG sama Doit yang udah ada akumulasinya. Untuk yang sisanya ya masih belum ada. Ini kemarin Jumat juga masih netral. Terus kalau Indi kita lihat juga lebih banyak bawahnya ya. Dari bandar movementnya juga masih ke bawah terus untuk si Indi, belum terlihat ada akumulasi. Jadi kalau katalisis sebenarnya sama semua, harga batu baranya udah naik tinggi tuh dan lain sebagainya. Tapi kalau dari akumulasi atau dalamnya paling bagus sih kalau menurut saya antara Adaro, ITMG sama Doit karena sudah ada yang akumulasi. Tuh. Itulah dia kenapa saya bilang kalau batu bara ini sangat prospek sekali. Tinggal teman-teman pilih salah satu aja, jangan dipilih semua. Kalau misalkan suka dividen, suka fundamental ya bisa ke Adaro, ITMG atau PTBA. Tapi kalau misalkan cari yang capital gain-nya lebih enak, upside-nya lebih tinggi, ya bisa ke Doit atau Indi seperti itu. Tapi kalau yang sudah diakumulasi, berarti tadi itu ya antara Adaro, ITMG sama Doit. Saya nggak pom-pom, silakan pilih salah satu aja. Kalau misalkan teman-teman nggak setuju dengan argumen saya pun juga silakan juga, nggak masalah. Saya nggak menyuruh, apalagi ngebandarin batu bara juga enggak ya. Saya nggak punya duit sampai segitunya. Kalau misalkan saya mau ngepam endam gitu juga nggak ada untungnya ngepom-pom saham batu bara, saham kapitalisasi market besar ya, nggak bisa keangkat juga. Kecuali saya kayak Om VVIP terus saya di saham-saham kecil lah itu, tapi kan nggak saya lakukan seperti itu. Untuk Indi ini dia masih di masa konsolidasi juga, mirip-mirip sama Adaro tapi dia belum breakout, sedangkan Adaro kan udah breakout tadi dia ya. Tuh, jadi kalau base buy-nya ya di area sini 1400-an ini. Kalau habis breakout 1600, lalu setelah itu 1700. Nanti kalau sampai 1700 dia bikin double bottom juga. Lalu kalau breakout sini bisa bikin cup and handle juga. Seperti itu. Yang pasti kalau misalkan kita pakai latar belakang tadi, targetnya harga 2018 ya tinggal di hold aja, apakah bisa sampai ke sana atau enggak. Ya minimal akhir tahun, kalau enggak tahun depan sih harusnya seperti itu. Makanya jangan berharap cepat juga. Tapi kalau misalkan dikejarin targetnya sama bandar ya bisa juga ya, enggak nolak juga sih. Tapi kalau mau amannya ya setidaknya hold sampai akhir tahun seperti itu. Oke, mungkin itu aja untuk konten spesial pembahasan batu bara kali ini. Yang pasti selalu saya sampaikan, saya tekankan kalau mau beli itu analisa trading plan-nya juga harus jelas. Kalau mau investasi juga, investasi plan-nya juga harus jelas. Kayak misalkan mau beli budgetnya berapa, di hold berapa lama, nanti di depan forecastingnya kayak gimana, kira-kira asumsinya harganya berapa, terus juga dividennya nanti yieldnya berapa, seperti itu harus diukur. Jangan saya bilang kayak gini langsung HK, itu jangan juga ya. Teman-teman harus punya analisa juga. Biar nanti ketika misalkan contoh ya, kemarin udah naik
11%, terus habis itu masuk, terus habis itu turun nih, bingung kan. Nah kalau misalkan tanpa analisa ya bingung, tapi kalau dengan analisa ya dilihat turunnya volumenya kecil, bahkan hampir gak ada volumenya, itu kan malah menarik seperti itu. Itu aja. Yang pasti itu trading plan, karena kita ngomong kalau misalkan jangka panjang ya trading plan memang harus bagus. Ini juga ada divergen nih dari India, ini harganya ke bawah, sedangkan RSI-nya sudah ke atas. Seperti itu. Oke, mungkin ini untuk konten spesial hari Sabtu. Semoga bermanfaat. Kalau mau diskusi, tinggal diskusi, komen-komen aja. Nanti kalau ada pertanyaan juga akan saya jawab. Bisa kritik, komen, atau saran di YouTube maupun di Instagram. Terus juga jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Oke, sekian dari saya dan salam cuan.